Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, hari ini vaksinasi COVID-19 untuk pekerja beresiko tinggi dan lansia telah dimulai dengan pemberian vaksin untuk pedagang di Pasar Tanah Abang. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afif. Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat. Baik. Bu Nadia, kita bahas sebelum kita membahas tahap kedua yang dimulai hari ini. Bagaimana sejauh ini realisasi dari tahap pertama yang sepertinya memang juga belum dikatakan tuntas 100%? Ya, jadi kalau kita lihat jumlah petugas kesehatan yang sudah kita vaksinasi untuk dosis pertama ya, itu sudah 78% ya sampai dengan hari ini ya. Dan kalau yang mendapatkan dosis kedua itu sudah 34% ya angkanya. Dan tentunya ini kita akan segera menyelesaikan, dan kita tahu bahwa sebenarnya petugas kesehatan kalau kita total dari yang kunjungan di awal ya karena banyak tunda dan batal itu sudah pada angka 1,4 juta petugas kesehatan ya. Nah sekarang dengan adanya rekomendasi screening baru, kita juga menghimbau kurang lebih 300.000 petugas kesehatan yang kemarin mengalami penundaan vaksin untuk kembali lagi ke Fasiankes, dan tentunya beberapa syarat seperti ibu menyusui, tekanan darah di bawah 180, kemudian kondisi penyintas COVID itu sudah bisa mendapatkan vaksinasi kembali. IDI kan sempat meminta agar pemerintah mempermudah pendaftaran terutama bagi rekan-rekan tenaga kesehatan dengan cara menjemput bola, tidak perlu menunggu undangan. Ibu bisa menjelaskan apa yang bisa dilakukan jika memang ternyata nakes ini mengalami penundaan dan masuk dalam timeline di tahap kedua ini. Apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan vaksinasi? Jadi jatah vaksinnya mereka ini tetap ada ya. Jadi kita tidak mengurangi tentunya vaksin yang sudah kita alokasikan kepada petugas kesehatan sebanyak 1,48 juta tersebut. Dan kita juga sudah mempermudah proses registrasi atau pendaftaran ulang ini, tidak perlu menunggu SMS notifikasi atau mendaftar melalui sistem aplikasi Peduli Lindungi, cukup datang kembali bagi yang tunda tadi atau yang belum mendapatkan vaksinasi, segera datang ke Fasiankes yang terdekat ya, karena datanya sudah ada di sana. Kalaupun kemudian data tidak ada, jangan lupa membawa KTP dan STR ya, atau surat keterangan bekerja dari tempat institusi Fasiankesnya, yang kemudian nanti akan kita lakukan pendaftaran secara manual. Jadi sudah sangat kita permudah untuk akses layanan vaksinasi ini. Selain itu yang tunda juga akan kita ingatkan kembali melalui SMS Blast yang akan dikirimkan kepada 300.000 tentunya petugas kesehatan yang kemarin tertunda. Tetapi tidak perlu melakukan pendaftaran melalui informasi SMS tersebut. Cukup langsung datang ke Fasiankes. Oke, baik. Cukup langsung datang ke fasilitas kesehatan, dan ini ketika saat ini juga sudah dimulai tahap kedua, berarti yang tenaga kesehatan yang belum divaksin akan berjalan paralel atau main tetap dengan skala prioritas yang akan diprioritaskan tetap yang di tahap pertama yang belum selesai, Bu Nadia? Iya, tentunya saat ini yang kita bagikan vaksinnya adalah sesuai dengan alokasi petugas kesehatan yang kemarin datanya sudah kita sinkronkan ya dengan kebutuhan pemerintah daerah, artinya baik dari masing-masing kabupaten kota maupun dari provinsi. Nah, untuk daerah-daerah yang sudah menyelesaikan dan masih ada sisa, ini bisa menggunakan vaksin tersebut untuk disuntikan kepada tahap kedua sambil menunggu proses distribusi yang sedang berjalan saat ini. Ibu Nadia dari yang belum, ya silakan diselesaikan Ibu Nadia. Ya baik, tapi kalau yang belum menyelesaikan target penyuntikan vaksinasinya kepada petugas kesehatan baik pada dosis 1 maupun dosis kedua, ini tetap terus untuk melakukan vaksinasi.
Oke, baik. Kita akan bahas vaksinasi tahap kedua yang dimulai hari ini dengan target sekitar 16,9 juta petugas pelayan publik dan 21,5 juta lansia. Terutama banyak mempertanyakan bagaimana dengan ketersediaan dari dosis vaksin di Indonesia yang saat ini sekitar 28 juta. Apakah ternyata bisa memenuhi semua target sesuai dengan waktu yang ditentukan? Kita akan bahas, Ibu Nadia dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Frontline News. Baik, Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita bersama Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia masih bersama kami? Ya, masih Mbak Afri. Baik, kita lanjutkan pembahasan di vaksinasi tahap kedua ini yang dimulai hari ini. Ini menurut saya pendataannya akan lebih challenging atau lebih kompleks karena sektornya lebih banyak. Ada pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, transportasi, petugas transportasi publik sampai wartawan dan juga pelaku sektor pariwisata. Bagaimana dari sisi pendataan dan menjamin bahwa semua yang masuk kategori di vaksinasi tahap kedua ini bisa mendapatkan vaksin mereka? Ya, jadi kalau untuk lansia saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Dukcapil ya untuk mendapatkan data usia di atas 60 tahun. Sementara untuk pemberi pelayanan publik ini sangat tergantung, artinya kami melakukan konfirmasi dan verifikasi data ini bersama dengan kementerian, lembaga atau unit ataupun organisasi yang terkait ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai pekerja pariwisata, kita mungkin akan menghubungi organisasi, asosiasi perhotelan ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya guru kita akan hubungi PGRI dan juga pada level provinsi karena kita tahu ada beberapa universitas juga di provinsi masing-masing ini pemerintah daerahnya yang harus kemudian mengumpulkan data tersebut untuk kemudian diberikan kepada kami, dikirimkan kepada kami. Ibu Nadia, selain juga evaluasi di vaksinasi tahap pertama, lansia juga sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 8 Februari. Apa hasil evaluasinya untuk kemudian bisa menjamin keberlangsungan dan kelancaran di vaksinasi tahap kedua ini? Ya, yang pertama adalah kalau untuk lansia sampai saat ini ya, lansia pada nakes cukup banyak yang sudah kita vaksinasi dan kita tidak ada sampai saat ini laporan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat pada kelompok usia di atas 60 tahun. Jadi bahkan ada juga yang sudah kita suntik di atas usia 70 tahun ya, 80 tahun juga ada seperti itu dan sampai saat ini tidak ada laporan tentang kejadian efek samping yang berat. Bahkan efek kejadian yang ringan pun juga hanya kemerahan, gatal-gatal sangat-sangat sedikit ya dibandingkan sebenarnya laporan yang disampaikan pada kejadian ikutan pasca imunisasi pada usia di bawah 59 tahun justru lebih banyak laporan yang disampaikan seperti itu. Sesuai dengan target jumlah orang yang divaksin, cukupkah dosis yang dimiliki oleh pemerintah saat ini? Ya, untuk tahap kedua ini kita tahu ada sasaran vaksinasi untuk usia di atas 60 tahun itu kan 21,5 juta ditambah dengan sekitar 16,9 sampai dengan 17,4 juta petugas pemberi pelayanan publik. Ya, kalau di total kan kita berarti butuh sekitar 76 juta dosis ya yang tentunya ini belum diterima seluruhnya oleh kita. Saat ini yang sedang diproses di Bio Farma itu ada sekitar 24 juta dosis yang saat ini kita dalam proses distribusi adalah sebanyak secara bertahap 7 juta dosis. Nah, tentunya dengan keterbatasan jumlah vaksin yang saat ini ada di kita, tentunya kita nanti dalam penyuntikan akan melakukan prioritasisasi ya. Prioritasasi itu artinya nanti misalnya pedagang pasar dulu ya, tetapi yang lain belum sambil menunggu proses kedatangan vaksin karena insya Allah di akhir Februari akan datang vaksin kembali dari Sinovac dan juga kita akan menerima vaksin dari COVAX Facility yaitu dalam bentuk kemungkinan besar adalah vaksin AstraZeneca. Salah satu yang dikunjungi pasar pertama adalah Pasar Tanah Abang, dikunjungi oleh Presiden yang menyaksikan langsung proses vaksinasi di tahap kedua ini. Kalau kita bicara Pasar Tanah Abang ini kan pasar yang cukup besar, dikelola secara profesional. Bagaimana dengan pasar-pasar rakyat yang lebih kecil dan mungkin juga pasar-pasar kaget di mana tetap ada pedagang dan pembeli yang berkerumun?
Ya, untuk pasar-pasar yang mungkin lebih kecil, ini akan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan setempat ya, artinya oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini nanti kalau di DKI Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta seperti itu. Dan tentunya data mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan vaksinasi terkait pedagang pasar ini akan kita serahkan kepada instansinya kembali yang terkait ya. Jadi mungkin PD Pasar Jaya yang kemudian akan memberikan data ini kepada tentunya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Data itu sebagian besar sudah ada, Pak Afri, tapi kembali kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan vaksinasi di pedagang pasar ini adalah petugas akan mendatangi pasar dan kemudian bisa dilakukan secara dua arah selama memang sudah ada surat keterangan dari PD Pasar Jaya lah bahwa orang ini memang adalah orang pedagang pasar yang memang berhak mendapatkan vaksinasi. Ya. Oke, Bu Siti tadi juga disebutkan oleh Presiden Jokowi soal kali ini DKI Jakarta prioritas, nanti provinsi lainnya akan menyusul. Di tahap kedua ada prioritas 7 provinsi di Jawa dan Bali. Prioritas mana saja dan kemudian kapan luar Jawa dan Bali bisa mendapatkan vaksinasi? Ya, saat ini memang kita berkonsentrasi kepada 7 provinsi ya, karena kita tahu memang beban penyakit COVID-19 itu paling tinggi di 7 provinsi ini. Kita saat ini sedang dalam proses distribusi vaksin dari Bio Farma yang mungkin rencananya akan jalan sekitar hari Sabtu ya. Jadi harapannya mungkin Senin atau Selasa akan tiba di gudang vaksin provinsi yang kemudian nanti gudang vaksin provinsi akan mengirimkan ke kabupaten kota yang terdekat dengan ibu kota provinsi sampai dengan ke Fasiankes, dan baru setelah itu setelah melihat jumlah vaksin yang diterima baru kemudian Dinas Kesehatan Provinsi akan membuat prioritas tadi, apakah guru dulu ataukah lansia dulu ataukah pasar dulu ya ataukah pekerja pelayanan transportasi publik dulu seperti itu. Jadi kita akan bertahap sampai dengan bulan April 2021. Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa kemudian stok vaksin aman di semua tahapan untuk semua target vaksinasi. Baik, terima kasih atas waktu dan keterangannya Ibu Siti Nadia Tarmizi di Prime Time News. Kita harapkan bisa berjalan vaksinasi ini dengan lancar.